بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu pengajian malam Minggu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah yang kita hadiahkan, kita khususkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita yang telah meninggalkan kita, dan juga kepada setiap orang yang telah berjasa untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan mereka. Amin. Allah terima segala amal perbuatan mereka. Dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai tadi nomor 12 ya. Hal tusolli, bab hal tusolli mar'ah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. وبهذا الإسناد المتصل إلى الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. Ini kita sudah sampai bab ke-12 dari Kitabul Haidh. Bab yang ke-12 ini. Babun hal tusalli mar'atu, bab yang menerangkan apakah seorang perempuan itu sholat fi thawbin hadat fihi, di dalam baju atau menggunakan baju hadat fihi yang mana dia haid pada baju tersebut. Di hadis-hadis sebelumnya, di hadis kalau nggak salah yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah waktu itu, kita sudah belajar bahwa Ummu Salamah ini mempunyai baju khusus, baju khusus beliau ketika haid. Jadi beliau punya baju khusus ketika beliau haid. Kemudian baju yang dipakai beliau untuk sehari-hari, untuk sholat dan yang lainnya ini beda lagi. Kemudian di sini di bab ini hanya terdapat satu hadis. Wa bihi la qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Ibrahim bin Nafi' an ibni Abi Najih an Mujahid qalat Aisyah radhiyallahu anha ma kana li ihdana illa thawbun wahidun tahidu fihi fa idza asabahu shay'un min damin qalat birikiha fa qasa'athu bi dhufriha. Ini dari Sayyidah Aisyah, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, maka nabi ihdana illa thawbun wahidun. Tidaklah ada dari seorang kami kecuali mempunyai satu baju. Tahidu fihi, yang mana dia haid pada baju tersebut, atau menggunakan baju tersebut. Fa idza asabahu syai'un, maka apabila menimpa terhadap baju tersebut sesuatu, min dari darah, qalat Sayyidah Aisyah berkata birikiha. Rikun itu artinya apa? Ludah. Qalat birikiha, maka dia menghilangkannya dengan ludahnya. Kemudian faqasa'athu bi dhufriha, kemudian perempuan tersebut menggosok-gosoknya atau mengeriknya, mengeriknya bidufriha dengan kukunya. Iya.
Jadi dari hadis dua ini, kemarin kalau hadis Ummu Salamah, Ummu Salamah punya baju khusus haid. Tapi kalau Sayyidah Aisyah di sini bilang kita gak punya kecuali satu baju. Mau haid dia pakai baju itu, sehari-hari mau ibadah juga pakai baju itu. Ini gimana? Kalau seseorang yang mempunyai baju lebih dari satu, perempuan, kalau sekarang mungkin lebih dari satu semua. Kalau zaman dulu ini memang sulit, ya, baju jarang dikit. Bahkan ketika zaman Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar ini udah jadi khalifah, beliau ini bajunya sama anaknya ketika mau sholat gantian. Ya, bahkan beliau ya ketika bajunya kotor, beliau cuci, dijemur sendiri, ditungguin di bawah pohon kurma. Ya, karena saking ya mungkin jarang atau langkahnya baju ketika itu. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah di sini bilang, ya kami ini, ya salah satu dari seorang kami ini nggak punya baju kecuali satu doang. Ya haid menggunakan baju itu, kemudian nanti mau sholat juga menggunakan baju itu. Loh, kok sholat menggunakan baju yang dipakai ketika haid? Ya, enggak langsung dipakai, tapi kata Sayyidah Aisyah, birikihan, ya dihilangkan dulu, birikihan menggunakan ludahnya. Tapi ini juga nggak bisa kita menjadikan argumen atau dalil bahwa kita bisa nyuci baju selain menggunakan air. Boleh tuh berarti pakai ludah. Nah, ya, jadi ini bukan menjadi pegangan ya kita bahwa kita boleh mencuci atau menyucikan baju atau lainnya menggunakan selain air. Tapi ini Sayyidah Aisyah bilang seperti ini hanya untuk menghilangkan bekasnya saja. Bekas darahnya boleh dihilangkan pakai ludah atau pakai apapun, tapi ya untuk agar baju tersebut suci dan bisa dipakai untuk sholat lagi yang menggunakan air. Di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa inna ma azalat ad-dama bi rihiha yadhhaba atharuhu wa lam taqsud tathhiruhu. Kata Imam Ibnu Hajar, ya Sayyidah Aisyah di sini ya menghilangkan darah menggunakan ludahnya, menggunakan air liurnya, bukan bermaksud untuk mensucikan baju tersebut, ya, tapi untuk liyadhhaba atharuhu, ya agar atau liyudhiba atharuhu, untuk menghilangkan bekasnya saja. Mungkin ada yang muda yang kalau nggak segera gosok dihilangkan itu bakal nempel terus ya. Makanya mungkin agar kotoran yang cepat hilang, maka boleh menggunakan selain air, tapi tidak dapat ya mensucikan barang tersebut. Kemudian hadis ke-13, babu tibi lil mar'ati inda ghusliha minal mahidi. Bab ya, seorang perempuan memakai wangi-wangian inda ghusliha ketika dia mandi atau bersuci minal mahidi dari haid. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Hafsah radhiyallahu anha qala Abu Abdullah Abu Hisham bin Hassan an Hafsah an Ummi Atiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kunna nunha an nuhadda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra wa la nahtahila wa la natatayyaba wa la nalbasa thawban masbuqan illa thawba asbin wa qad rukhisa lana inda tuhri idza tasalat ihdana min mahidiha fi nubdhatin min kusti adfarin wa kunna nunha an ittiba'il janaizi. Nah, di sini dari sahabat
Ummu Atiyah. Jadi sahabat Ummu Atiyah ini nama aslinya Nusaybah, ya, Nusaybah binti siapa nih? Nusaybah binti Kasab. Nusaybah binti Kasbin. Beliau salah satu sahabat, ya, yang merupakan relawan medis. Relawan medis ketika zaman Rasul. Kalau zaman sekarang mungkin nakes, tenaga kesehatan ketika zamannya Rasul. Jadi ketika sahabat-sahabat berperang, ya, melawan orang-orang kafir, melawan Yahudi. Nah, ini Ummu Atiyah ikut, tapi bukan ya untuk ikut berperang, tapi untuk mengobati nanti korban-korban yang berjatuhan ini. Ya, bahkan ya diriwayatkan, ada sebuah riwayat bahwa ya ketika peristiwa Uhud, ketika perang Uhud, yang mana awalnya kan kaum muslimin ini menang, sudah di atas kertas, ya, tapi gara-gara nggak mengikuti perintah Rasul, para pasukan panah yang ada di gunung ini udah tergiur dengan harta di bawah. Ini kalau kita nggak ambilin nanti dicopot sama yang lain. Akhirnya para pemanah yang di atas turun, ya, nggak mengikuti perintah Rasul. Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid yang ketika itu ya kebetulan belum masuk Islam, karena nanti masuk Islamnya ini belakangan. Ketika mau Fathu Makkah, baru sahabat Khalid bin Walid ini masuk Islam. Sahabat Khalid bin Walid yang waktu itu ya belum masuk Islam, ini langsung melihat situasi dan kondisi, karena beliau ini ahli dalam berperang, strateginya luar biasa. Melihat kaum muslimin yang ada di atas, langsung akhirnya beliau ngitarin dulu, naik ke atas, akhirnya posisinya jadi terbalik. Jadi kaum muslimin yang terdesak, ya. Sampai Rasulullah itu ketika peristiwa perang Uhud itu terluka parah. Nah, salah satunya yang melindungi Rasul ini, selain sahabat Mus'ab bin Umair, ada lagi nih, yaitu Ummu Atiyah. Ummu Atiyah jadi ketika melihat Rasul ini mau terancam, maka Ummu Atiyah langsung, ya, walaupun beliau perempuan, ya, karena melihat seseorang yang dicintainya ini, Rasulullah SAW terancam mau diapa-apain sama orang kafir. Ya, maka langsung dia memasang badannya untuk Rasulullah SAW. Nah, di sini sahabat Ummu Atiyah, di sini bilang bahwa ya Nabi SAW, ya, beliau ya mendapatkan ya, suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa talatin. Ya, kita itu dilarang, ya, untuk berkabung atas ya, kematian di atas 3 hari. Nah, ketika seorang meninggal, ya, kita dianjurkan untuk berkabung, ya. Nah, bahkan ya dianjurkan untuk takziah, menghibur seseorang yang kehilangan itu. Nah, tapi kata Ummu Atiyah, nunha an nuhidda fawqa salatin, dilarang kalau lebih dari 3 hari. Tapi illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra, ya, kecuali bergabung atas suami, istri atas suami yang ditinggal yang ditinggal mati, yaitu bergabungnya arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Seorang yang ditinggal mati suaminya, maka dia harus menunggu 4 bulan 10 hari, melewati masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian wala naktahila wala natatayyaba, dilarang juga untuk bercelak. Dan juga wala natatayyaba, dilarang juga untuk memakai wangi-wangian. Wala nalbasa thawban masburan, dilarang juga memakai baju. Masbuk itu apa? Yang dicelup. Yang dicelup itu yang dikasih warna. Baju kan ya dibantek, ya. Masburan illa thawba asbin, ya, kecuali ya baju asok. Baju asok di sini keterangannya kalau di Fathul Bari itu baju ya, kain yang berasal dari Yaman, ya, kecuali itu.
Wa qadru khisalana inda tuhri, dan kita diberikan keringanan ketika bersuci, ya. Idza tasalat ihdana, apabila mandi salah satu dari kita atau bersuci, min mahidiha, dari haid, fi nubzatin min kisti adfarin, ya, dari apa? Nubzah itu sedikit, ya, sedikit dari wangi-wangian. Tadi kita dilarang untuk bercelak, dandan, untuk dandan, pakai baju yang bagus, ya. Tapi kata Ummu Atiyah di sini kita diberikan keringanan. Kalau kita ini haid, itu ketika mandi nggak apa-apa pakai wangi-wangian. Ketika haid, kemudian kan sudah suci mandi. Nah, kata Ummu Atiyah diberikan keringanan kalau mandi itu fi nubzatin min kisti adfari, ya, nggak apa-apa pakai sedikit wangi-wangian. Kalau sekarang pakai sabun nggak apa-apa. Wakunna, ini tapi nubzah. Nubzah itu hanya sedikit, sewajarnya aja, nggak berlebihan. Pakai, ya. Kalau berlebihan baru dilarang. Wakunna nunha anittibail janaizi, dan ya, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Ya, kenapa perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah? Nah, karena perempuan ini, ya, hatinya lembut, ya, gampang sekali, ya, nangis. Nah, nanti baperan. Nanti takutnya kalau perempuan ini yang mengiringi jenazah, takutnya nanti malah nggak terkondisikan. Akhirnya di tempat pemakaman histeris, teriak-teriak. Di sini, ya, di sini kalau di kitab apa nih, ya, Syarhul Muyassar di Sahih Bukhari. Nah, ini perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah karena li'annahunna qalilatus sabri. Karena perempuan itu kalau dia tertimpa musibah, ya, dia ini sedikit sabarnya. Nah, sedikit sabarnya. Dan dia khawatirkan khasyatan naum alal mayyit, dia khawatirkan dia nanti naum. Ya. Niyah apa sih? Ya, histeris, ya. Dikhawatirkan nanti dia malah histeris, ya, teriak-teriakan, robek-robek baju, jambak-jambak rambut. Makanya Islam melarang perempuan untuk, ya, mengiringi jenazah. Kemudian di hadis ini kenapa, ya, perempuan ini, ya, tadi kan dilarang untuk pakai wangi-wangian, tapi ketika perempuan ini haid kemudian mau bersuci, mandi, menghilangkan kotorannya, dia diberikan keringanan untuk sedikit memakai wangi-wangian. Nah, di sini Imam Nawawi, ya, walaysa hadza at-tatayyub, sebenarnya ini bukan tatayyub. Perempuan ini bukan diberikan keringanan untuk memakai wangi-wangian, tapi diberikan keringanan untuk, ya, li'izalatir ra'iha al-kariha, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap aja. Ya, boleh menggunakan apapun. Ketika bau yang tidak sedap itu sudah hilang, maka sudah, ya, keringanannya hanya sampai di situ saja. Ya, bukan satoyu. Kalau satoyu kan, ya, oke, minyak wangi sana sini, atas belakang. Oke, itu hadis yang, ya, ke 313, bab ke-13. Kemudian bab yang ke-14, bab dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat minal mahidi wa kaifa taghtasilu wa ta'khudhu kirsatan mumassakatan fatattabi'u atharad dami. Bab, ya, menggosok-gosoknya perempuan, ya, badannya, idza tatahharat, ya, apabila bersuci, minal mahidi, dari haid, wa kaifa taktasilu, dan bagaimana seorang perempuan itu mandi, wa ta'khudhu firsatan, ini firsatan, firsatan, ya, dan mengambil sedikit
kain atau kapas, ya, mumassakatan, yang diberi wangian. Fatat tabamu asal dami, maka dia menghilangkan bekas darah tersebut menggunakan kapas tadi. Wabihi ilai qala haddatsana Yahya qala haddatsana Ibnu Uyainah an Mansur bin Safiyata an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid fa amaraha kaifa taghtasil qala khudhi firsatan min maskin fatatahhari biha qalat kaifa atatahharu qala tatahhari biha qalat kaifa qala subhanallah tatahhari fajtazabtuha ilayya faqultu tatabba'i biha athar dami. Sini di bab yang ke-14 ini, nah ini ya, bagaimana ya cara perempuan ini ya, bukan bagaimana cara mandi. Mandi nggak usah dikasih tahu, sudah tahu ya. Bagaimana cara perempuan ini menghilangkan kotorannya ketika dia haid, ya, bekas darahnya. Sini dari sahabat Aisyah bahwasanya ada seorang perempuan yang bertanya ke Sayyidah Aisyah. Di sini imro'ahnya kan majhul, nggak diketahui siapa nih imro'ahnya. Nah, kalau di dalam ilmu hadis, kalau ada kata imro'atun atau rojulun, ini majhul nih. Siapa ini? Ya, di sini di Fathul Bari dijelaskan ya, bahwa imro'ahnya ini ya, dia namanya Asma, ya, tapi bukan Asma binti Abu Bakr, bukan Asma anak Abu Bakar. Tapi di sini Asma, ada yang bilang Asma binti Syakli, ada yang bilang juga Asma binti Yazidin. Ada dua kemungkinan. Yang jelas namanya Asma. Ini sahabat Asma ini bertanya ke Sayyidah Aisyah, bertanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahidi, ya, dari ya, atau tentang mandinya dia dari haid atau bersucinya dia dari haid. Fa amaraha kaifa taghtasilu. Kemudian Nabi yang memberitakan dia kaifa taghtasilu, ya, bagaimana ya dia mandi. Kemudian Nabi bilang khudhi firsatan min maskin, ambillah sedikit kapas atau kain, ya, min maskin dari misal ya. Misalkan ini wangi-wangian, ya, ambil kapas atau kain yang sudah dikasih wangi-wangian, fatatohhari biha, maka kamu bersihkan biha dengan itu, dengan firsat itu, ya, ambil kapas atau kainnya kemudian bersihkan. Qalat, kemudian si Asmanya ini, perempuan ini nanya lagi nih, kaifa atatahharu, bagaimana saya bersuci Rasul? Tadi kan udah dikasih tahu, ya, kaifa tagtasil, kata Rasul khudhi firsatan min maskin fatatahhari biha, ambil kapas yang udah dioleskan wangi-wangian, bersihkan. Ya, masih belum paham nih, ya, karena Rasul bilangnya masih ya, bersihkan. Perempuannya nggak tahu lugu atau apa. Ya. Kaifa atatahharu, bagaimana saya bersucinya Rasul? Ya, qala tatahhari biha, ya udah bersihkan dengan itu. Ya. Qala kaifa, hanya lagi sampai 3 kali. Bagaimana sih Rasul? Ya. Ya, akhirnya Rasul bilang subhanallah, masya Allah, subhanallah. Ya. Ya mungkin kalau kita yang jadi Rasulnya ditanya sampai 3 kali itu, gue hitam. Ya, sampai 3 kali gergetan. Ya, tapi Rasul, ya, walaupun beliau seperti itu, ketika beliau gergetan, subhanallah, maha suci Allah. Ya, tatahhari, bersihkan. Sayyidah Aisyah yang waktu itu kebetulan ada di tempat tersebut, ada di TKP, fajtazabtuha ilayya, maka saya tarik perempuan itu kepada saya. Ditarik. Sini, gua kasih tahu. Faqultu, maka aku berkata, tatabba'i biha atharad dami, ya. Hilangkan tuh yang itu. Hilangkan tempat keluarnya darah tersebut dengan kain ini, dengan kapas ini. Ya, Sayyidah Aisyah langsung yang ngasih tahu. Ya, soalnya Rasul kan orangnya beliau
ya syadidul haya, pemalu, ya. Ya, cuma ngasih tahu ya udah, ya ambil kapas bersihkan. Perempuannya mungkin bingung, apa yang dibersihkan? Akhirnya sama Sayyidah Aisyah karena gergetan ditarik, langsung mungkin dipraktekin ketika itu, ambil, dihilangkan. Nah, dari hadis ini kita banyak mengambil pelajaran, ya. Salah satunya di sini ya disunahkan untuk apa? Memakai wangi-wangian, ya, bagi seseorang yang hendak bersuci mandi dari haid. Dari haid kan biasanya haid kan ya mandi hadas, mandi besar, ya biasanya haid juga kan gara-gara hormon yang naik, ya emosinya ini tidak stabil, kadang malas juga mau kemana-mana. Akhirnya disunahkan untuk memakai wangi-wangian karena keluar darah juga untuk menghilangkan bau yang tidak sedap tersebut. Kemudian di sini, ya disunahkan untuk apa? Ya menggunakan bahasa majaz ketika berhubungan dengan aurat, dengan sesuatu yang ya kalau mungkin bagi laki-laki ini tabu. Ketika ada perempuan nanya, masa kita langsung bilang apa kalau bahasa kitanya vulgar. Nah, disunahkan untuk menggunakan kinayah, untuk bahasa kiasan kalau ada seseorang perempuan yang bertanya tentang auratnya, ya, tentang haid dan lain-lain. Kemudian di sini ya, juga arifku bil muta'allimi. Ya, di sini kita di dalam hadis ini kita belajar dari Rasul bahwa kita harus sabar, ya, ketika menghadapi seseorang, apalagi seorang guru. Ya, seorang guru itu harus sabar. Kan murid ini berbeda-beda, ya, karakternya, IQ-nya berbeda-beda. Ketika menghadapi seorang murid, ya, yang mungkin ketika sudah dijelaskan berkali-kali ini nggak paham, jangan langsung dimarahi. Ya, jangan langsung dimarahi, sabar. Pakai cara yang lain. Ya, ada. Saya jadi ingat ada murid Imam Asy-Syafi'i namanya Imam Ar-Rabi. Ya, Rabi bin Sulaiman. Kalau nggak salah. Ya. Rabi ini ketika belajar sama Imam Asy-Syafi'i, ini udah dijelasin berkali-kali, tapi Rabi ini ya nggak mudeng. Kalau yang lain muridnya Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Muzani, ya, Imam ya, dan lain-lain, ini ketika dijelaskan sudah paham, tapi Rabi ini nggak paham. Sampai nanya berkali-kali, sudah dijelasin berkali-kali nggak paham. Tapi Imam Asy-Syafi'i nggak langsung marah, nggak langsung ya atau ya berkata-kata kasar, wah dasar pintar, kebalikannya enggak. Tapi Imam Asy-Syafi'i ya malah terus menjelaskan. Akhirnya dia manggil Rabi ya, dan ngasih waktu khusus buat dia. Ini kalau ada murid yang nggak bisa jangan dimarahin, kasih waktu khusus buat dia, diajak ngomong. Akhirnya Imam Rabi ini punya waktu privat khusus dengan Imam Asy-Syafi'i di rumahnya. Tapi walaupun seperti itu, ya nggak menambah pemahaman Imam Rabi juga, masih nggak paham. Ya, sampai Imam Asy-Syafi'i, ya, sampai malah bukan gurunya yang putus asa, muridnya yang putus asa. Dari Imam Syafi'i, saya kesian ngeliat Imam jelasin, capek ini. Emang saya kata Imam Syafi'i, enggak, ini bukan salah kamu, ini salah saya. Ya, ternyata kemampuan saya memberikan pemahaman ke kamu ini cuma segini. Ternyata kemampuan saya ini nggak ada apa-apanya. Ya udah sekarang gini aja deh, kamu ya berdoa kepada Allah, ya minta agar diberikan ilmu darinya. Ya, udah akhirnya berdoa. Ya, tapi ya seorang ulama ini berdoa bukan berdoa doang, ya, tapi juga ada actionnya. Berdoa, beliau juga diam-diam, ya, belajar. Akhirnya sampai Imam Ar-Rabi ini jadi ya ulama yang fenomenal, ulama yang sangat terkenal di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Oke. Kemudian di sini ya, ini kan perempuannya ini ya tadi berani banget dia bertanya ke Nabi, ya salat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini jarang-jarang ada yang langsung berani nanya ke Nabi. Ya, makanya sampai Sayyidah Aisyah bilang kepada ya rahimahullahu al-ansar, ya, semoga Allah
menyayangi rahimahullah nisa al-ansor. Semoga Allah menyayangi wanita-wanita perempuan-perempuan kaum Ansor. Kenapa? Karena mereka lam yamnakunnal haya ayyatafaqqahna fid din. Yang malu itu enggak mencegah mereka buat mereka belajar ilmu agama. Nah, jadi walaupun ya seorang perempuan jangan ya kalah sama malunya. Ya, kalau urusan ya agama, apalagi urusan ibadahnya, ya nggak usah malu bertanya kepada siapapun. Ya. Tapi kalau misalkan malu, ya kan bisa lewat orang lain. Ya. Jadi salah satu hikmahnya juga kenapa Nabi waktu itu menikahi Sayyidah Aisyah yang umurnya ini jauh, karena ini ya supaya para perempuan-perempuan kaum muslimat ini bisa mengambil ilmu dari Sayyidah Aisyah. Waktu itu Nabi nggak menikahi Sayyidah Aisyah. Ya. Nabi menikahi mungkin wanita yang yang sebaya umurnya dengan Nabi. Nabi ini kebanyakan istrinya ini janda yang berawal dengan satu. Bahkan janda ini ada janda yang sudah tua banget, Saudah binti Zam'ah. Ya. Setelah Nabi ditinggal Khadijah, Nabi ini 25 tahun hidup bermonogami, hidup sendiri. Jadi kalau ada yang bilang berarti Nabi boleh enggak nih. Ketika sama Sayyidah Khadijah, Nabi setia 25 tahun. Ketika kemudian Sayyidah Khadijah wafat, baru ya menikahi yang kedua, bukan perawan, tapi janda nenek-nenek lah kalau kita bilang ya. Tapi ini ya, kayaknya kurang ajar banget dengan ya ummahatul mukminin. Dengan Saudah yang umurnya ketika itu sudah ya sangat tua. Ini menandakan bahwa Nabi ini yang menikahi wanita-wanita itu bukan karena hawa nafsunya. Pertama mungkin ada yang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang karena ingin menolong perempuan itu. Kemudian di hadis yang ya setelahnya, di bab yang setelahnya, babu ghuslil mahidi, ya, bab mandinya bab mandi dari haid. Jadi hadisnya sama. Ini kalau ini jelas. Ya. Kalau tadi kan Nabi imro'atan, ya. Gak ada embel-embelnya perempuan mana nih. Tapi kalau di hadis setelahnya Nabi imro'atan minal ansori, ada petunjuknya nih. Oh ternyata perempuan ini ya dari kaum Ansor. Ya, makanya Sayyidah Aisyah bilang rahimahullahu nisa al-ansor. Ini hadisnya sama. Ya, kita baca aja. Kita barukan. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Muslim, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Mansur an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan minal ansari qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa aghtasilu minal mahidi qala khudhi firsatan mumassakatan fatawaddu'i talatan. Nah, mungkin ini hanya ada redaksi yang sedikit berbeda. Kalau yang pertama tadi fatatohhari biha, ya, maka bersihkan, sucikan dengan kapas itu. Kalau di sini fatawaddu'i talatan, nah disuruh ya, bersihkan ya, atau ya, al-wudu lughatan an-nazafatu. Ya. Wudu kalau dilihat dari ya, secara bahasa itu artinya an-nazafah, membersihkan. Fatawaddu'i talatan, ya, bersihkan 3 kali. Tsumma inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahya. Nah, ini ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu istahya, malu. Ya, malu mau ya. Tadi kan sampai 3 kali. Tapi sampai gimana caranya supaya ngasih tahu perempuan ini supaya paham. Ya, kan Nabi kan karena beliau orang yang pemalu enggak mungkin praktekin langsung. Fa'aqradu biwajhihi, maka beliau ini memalingkan wajah. Gimana ya? Au qala tawaddu'i biha. Nah, di sini ada ya. Au qala tawaddu'i biha. Dari riwayat lagi tawaddu'i biha, bukan tawaddu'i salatan. Ya, bersihkan dengan ya kapas atau kain tersebut. Akhirnya fa'akhadtuha fajazatuha. Akhirnya sama Sayyidah Aisyah, saya ambil, saya tarik perempuan Ansor tersebut, si Asma, fa'akhadtuha bima yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ya beritahu
apa dengan apa yang dikehendaki atau diinginkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini pertama bisa ya, bermanfaat dan memberikan keberkahan hidup kita agar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Man ahabba syai'an kathura dzikruhu." Orang yang cinta pada seseorang itu pasti sering menyebutkannya. Bang Sholat misalkan cinta kepada seseorang pasti sering nyebutin, sering curhat ke abangnya mungkin. Karena ketika kita membaca hadis ini, kita juga akan kita menyebutkan, kita membaca salawat juga. Qala Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita berapa kali kita baca salawat pada malam hari ini? Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Ilam di Fatawa di Maulid Nabi SAW itu pernah mengutip syair seorang ulama, idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu. Gimana lagi San? Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kalau ini yang kafir ya, Abu Lahab yang sudah datang caciannya, ya, sudah datang buktinya bahwa dia ini bakal di neraka dengan kekal, tapi apa lagi? Hatta annahu yaumal isnaini daiman. Ya. Terus yukhaffafu anhu bisururi li Ahmada, ya. Telah datang bahwa beliau setiap hari Senin ini ya diringankan azabnya karena waktu itu pernah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ketika Nabi Muhammad lahir, ketika Sayyidah Aminah ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Sayyidah Aminah lahir ini senang banget ya, sampai beliau membebaskan budaknya Suwaibah al-Aslamiyah yang nanti ini disuruh nyusuin Rasulullah SAW. Jadi Suwaibah al-Aslamiyah ini salah satu ibu susuan Rasulullah SAW. Senang sampai dimerdekakan ya, karena senang sekali, cuma sekali ketika hari lahirnya, setelah itu menjadi musuhnya. Itu setiap hari Senin, setiap hari kelahiran Nabi Muhammad diringankan azabnya. Nanti ya, dalam riwayat itu keluar air dari jari-jarinya, diberikan keringanan azabnya setiap hari Senin. Fama zannu bil 'abdil ladzi, maka nggak bisa kita bayangkan gimana kalau seseorang ini yang senangnya ya seterusnya tiap hari, setiap saat. Kita alhamdulillah ngaji kitab Sahih Bukhari ini 2 minggu sekali. Gimana kalau yang senangnya ya bolehlah misalkan kita selama 2 minggu nggak salawatan, tapi ketika ngaji Sahih Bukhari kita salawatan. Gimana kalau seorang yang senangnya ini ya terus menerus ya 2 minggu sekali, gimana ya wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan tauhid, dalam keadaan beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita ya mendapatkan ya syafaatul uzma dari beliau ketika hari kiamat. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.